Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak soleh-soleha yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? InsyaAllah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3, pelajaran 2, yang bertemakan senangnya belajar surah An-Nasr. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terdapat 30 juz dan 114 surah. Pada juz 30 terdapat surah-surah pendek yang harus kamu hafalkan. Salah satunya adalah surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 urutannya di dalam Al-Quran. Sudah hafalkah kamu surah An-Nasr? Dan apa pesan yang terkandung di dalam surah An-Nasr? Mari sama-sama kita membaca surah An-Nasr. Surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, anak soleh-soleha, kita baru saja membaca bersama-sama surah An-Nasr. Sekarang kita mengartikan dan memahami isi kandungan surah An-Nasr. Ayat pertama artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksud dari isi kandungan arti tersebut adalah ayat ini menunjukkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menolong dakwah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Dalam ayat ini dibuktikan dengan adanya kemenangan bagi pihak Islam setelah mengalami hambatan dan tantangan dalam berdakwah. Kemenangan ini ditandai dengan takluknya kota Mekah atau Fathul Makkah. Nah, ternyata janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ditepati. Jika kita ingin selalu mendapat janji Allah, alangkah baiknya jika kita selalu beribadah dan beramal saleh. Dan arti yang kedua adalah, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maksud dari isi kandungan ayat tersebut adalah, ayat ini menunjukkan sikap orang-orang dahulu yang memusuhi Islam, yaitu penduduk Mekah dan orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi, setelah hatinya terbuka dengan Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam dan membantu kejayaan Islam.
Saat itulah mereka mulai menyadari akan kesalahannya dahulu, yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW dan dakwah beliau. Dan arti yang ketiga adalah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Maksud dari isi kandungan ayat ini adalah, atas nikmat kemenangan umat Islam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam agar mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan cara menyucikan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengucap Subhanallah dan Alhamdulillah. Kita juga selalu diingatkan untuk selalu beristighfar dan mengucap Astaghfirullahaladzim agar dosa yang telah kita perbuat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara hikmah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hamba-hambanya yang berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Yang kedua, kejahatan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Dan yang ketiga, setiap habis sholat, kita dianjurkan membaca tasbih, tahmid, takbir, dan istighfar. Surah An-Nasr memiliki hubungan erat dengan surah Al-Haq. Surah An-Nasr juga berisi perintah untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun kepadanya saat terjadi peristiwa yang mengembirakan. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di saat bersedih maupun gembira. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, serta senantiasa beristighfar setiap waktu. Nah, anak soleh-soleha, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.